warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nya kembali di podcast kami. Kabar teman-teman semua, apakah baik? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Nah, sebelum kita masuk dari inti materi pada podcast kita kali ini, ada pepatah yang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Kan nama saya Anita. Perkenalkan nama saya Adi. Perkenalkan nama saya Dasmalia Sutiana. Perkenalkan nama saya Zalwana Jeli Erlimona. Perkenalkan nama saya Dara Mirianti. Perkenalkan nama saya Delia. Perkenalkan nama saya Sheila Nabila. Perkenalkan nama saya Anugrah Titan Bagaskara. Perkenalkan nama saya Adela Sigita Putri. Perkenalkan nama saya Abian Nasrullah. Perkenalkan nama saya Farhan Rozaki. Perkenalkan nama saya Rizka Amanda. Perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani. Nah, baiklah, semuanya sudah perkenalkan. Jadi, teman-teman, coba kita bayangkan sejenak. Di satu sisi, kita melihat perkembangan zaman yang begitu pesat. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, teknologi semakin canggih, dan berbagai fasilitas modern semakin mudah kita temukan. Namun, di balik semua kemajuan itu, masih ada realitas yang berbeda. Masih ada anak-anak yang harus putus sekolah karena keterbatasan biaya. Masih ada keluarga yang harus bekerja keras setiap harinya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi serba terbatas. Benar nggak, teman-teman? Benar. Benar banget. Benar Setuju. banget. Kenal sebagai kemiskinan. Jadi, teman-teman, kemiskinan itu bukan hanya tentang kekurangan uang. Lebih dari itu, kemiskinan adalah tentang keterbatasan akses-akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang cukup. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kenapa sih kemiskinan masih terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan pembangunan yang dilakukan selama ini sudah merata atau belum? Dan apakah semua lapisan masyarakat benar-benar merasakan dampaknya? Jika kita melihat dari data, angka kemiskinan di Indonesia memang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun, angka tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Karena di balik angka-angka itu, ada banyak cerita tentang perjuangan hidup yang tidak mudah. Kemiskinan juga tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya yang akan dibahas lebih dalam nantinya. Oleh karena itu, memahami kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Kita perlu melihatnya secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kebijakan pemerintah. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kemiskinan di Indonesia. Mulai dari apa sih penyebab kemiskinan, kemudian apa sih dampak yang terjadi dari kemiskinan, hingga apa solusi yang bisa kita lakukan eh, untuk mengatasi kemiskinan, baik pemerintah, masyarakat, maupun melalui peran usaha kecil seperti UMKM dalam membuka lapangan pekerjaan. Harapan kami melalui pembahasan ini kita tidak hanya sekedar memahami teman-teman, tetapi juga lebih peduli dan sadar bahwa masalah ini adalah tanggung jawab bersama. Oke, eh, setelah dari materi yang sedikit saya paparkan tadi, pasti kita ingin mengenal lebih jauh tentang apa sih pengertian dari kemiskinan. Kepada Irpandi, saya boleh minta tolong nggak kamu jelasin pengertian kemiskinan itu seperti apa? Nah, baiklah. Ini udah boleh saya ambil alih nih. Boleh, silakan. Nah, baiklah. Pengertian kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Kebutuhan dasar tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta layanan kesehatan.
Dalam kondisi ini, individu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai standar hidup yang dianggap wajar dalam masyarakat. Secara lebih luas, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencangkup keterbatasan akses terhadap berbagai peluang dan fasilitas. Misalnya, seseorang yang hidup dalam kemiskinan seringkali kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang baik, serta layanan kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan kualitas hidup mereka menjadi rendah dan sulit berkembang. Kemiskinan juga dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana seseorang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makan dan tempat tinggal. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi ketika seseorang memiliki penghasilan tetapi masih berada di bawah standar kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, kemiskinan seringkali bersifat kompleks dan saling berkaitan dengan berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, pertumbuhan pendudukan yang tinggi, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor-faktor tersebut membuat kemiskinan menjadi masyarakat yang sulit diatasi jika tidak ditangani secara menyeluruh. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan serta kekurangan yang tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan kehidupan sehari-hari seseorang. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Nah, mungkin hanya itu pencapaian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci. Kemudian kita akan menjelaskan tentang data-data kemiskinan di Indonesia. Kalau kita dengar kata miskin, mungkin yang langsung kebayang itu orang yang gak punya uang. Padahal kenyataannya lebih dari itu. Kemiskinan itu adalah kondisi di mana seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kayak makan yang layak, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan sampai akses kesehatan yang layak. Di Indonesia sendiri, data kemiskinan ini dicatat sama Badan Pusat Statistik atau BPS. Mereka punya ukuran yang namanya garis kemiskinan. Jadi, semacam batas minimal pengeluaran supaya seorang bisa hidup layak. Nah, dari data terbaru di tahun 2025, karena di tahun 2026 belum dirilis, jadi kita lihat datanya dari 2025 aja ya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih ada di angka 23,36 juta orang. Walaupun presentasinya memang menurun dari tahun ke tahun, tapi jumlahnya tetap besar. Jadi, masalah ini masih belum selesai. Bayangin aja nih, jutaan orang masih berjuang setiap hari cuma buat memenuhi kebutuhan dasar. Ini bukan angka kecil loh. Terus, kenapa sih kemiskinan ini masih ada? Ada beberapa alasan yang cukup masuk akal. Yang pertama, lapangan pekerjaan yang belum merata. Enggak semua orang punya kesempatan kerja yang layak. Yang kedua, pendidikan. Di beberapa daerah, akses pendidikan masih terbatas, jadi sulit buat meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, ketimpangan antar daerah. Di kota besar mungkin peluang banyak, tapi di desa atau daerah terpencil aksesnya masih minim. Dan yang terakhir, faktor krisis, kayak pandemi kemarin, yang bikin banyak orang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Menariknya, ada juga yang disebut kemiskinan ekstrim. Ini kondisi di mana seseorang bahkan kesulitan buat makan, dan pemerintah Indonesia punya target buat menghapus kemiskinan ekstrim ini secara bertahap. Pemerintah juga nggak tinggal diam. Ada banyak program yang sudah dijalankan, seperti Bansos, Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Pekerja, sampai subsidi kebutuhan pokok. Tujuannya jelas, biar masyarakat bisa bertahan, bangkit, dan punya kesempatan hidup yang lebih baik. Jadi, obrolan kita hari ini bisa kita lihat kalau kemiskinan itu bukan cuma soal uang, tapi soal kesempatan dan akses. Mungkin kita nggak bisa langsung mengubah semuanya, tapi setidaknya kita bisa lebih peduli dan paham kondisi sekitar. Karena pada akhirnya, kemajuan suatu negara itu bukan dilihat dari yang paling kaya, tapi dari seberapa sedikit orang yang masih tertinggal. Sekian dari saya, semoga bisa menambah wawasan dan bikin kita lebih aware ya. Nah, kemudian
Aku mau nanya nih ke Zalwa. Kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan masih terjadi di Indonesia? Tolong dijelaskan ya Zalwa. Terima kasih. Baik, terima kasih Desmalia. Izin menjawab ya. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi ini, ternyata ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh. Yang pertama itu soal perbedaan kepemilikan sumber daya. Jadi gini, di masyarakat itu kan tidak semua orang punya kesempatan atau sumber daya yang sama. Ada yang punya tanah, usaha, atau aset lain. Tapi ada juga yang benar-benar terbatas. Nah, karena perbedaan itu, akhirnya pendapatan orang ini juga ya jadi beda-beda. Orang yang punya lebih banyak sumber daya, biasanya itu lebih mudah ya meningkatkan ekonominya. Sedangkan yang terbatas jadi lebih sulit keluar dari kemiskinan. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan ini sebenarnya punya pengaruh yang besar karena kalau seseorang itu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, biasanya keterampilan dan kemampuannya itu ya juga jadi terbatas. Dampaknya peluang kerja juga jadi tidak terlalu banyak dan upah yang diterima biasanya itu lebih rendah. Akhirnya kondisi seperti ini itu bisa terus berulang bahkan sampai ke generasi berikutnya. Lalu yang ketiga itu akses terhadap modal. Jadi banyak sebenarnya itu ya masyarakat yang ingin mencoba membuka usaha atau bisnis kecil, tapi masalah mereka itu sering kesulitan mendapatkan modal. Biasanya bank atau lembaga keuangannya ini nih baru memberikan pinjaman kalau seseorang itu udah punya usaha atau punya jaminan. Jadi, orang yang benar-benar butuh modal justru sering kesulitan mendapatkan modal tersebut. Selain itu juga ada juga yang namanya masalah terhadap akses sumber daya alam. Kadang suatu daerah itu punya sumber daya alam yang bagus, misalnya karet atau hasil dari tambang. Tapi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah itu justru bukan menjadi pemiliknya. Mereka hanya ya bekerja sebagai pekerja saja, sementara yang mengelola dan mendapatkan keuntungannya itu lebih besar justru pihak luar. Terakhir ada korupsi. Sebenarnya ya pemerintah itu sudah membuat banyak program bantuan untuk membantu masyarakat miskin. Tapi dalam beberapa kasus bantuan itu ya tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat karena ya ada oknum yang menyalahgunakannya. Hal ini tentu ya membuat upaya untuk mengurangi kemiskinan ya jadi tidak berjalan maksimal. Jadi kalau kita lihat dari kemiskinan itu sebenarnya tidak terjadi hanya karena satu hal aja. Ada banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari pendidikan, kesempatan ekonomi, sampai bagaimana sumber daya itu dikelola. Sekian penjelasan dari sini. Di sini saya ada pertanyaan nih untuk Dara. Menurut kamu nih Dar, apa sih faktor yang menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin itu sulit mengakses pendidikan? Jelasin Dar, apa sih hubungan sama pendidikannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Zalwa. Nah, kalau kita ngomongin soal kemiskinan di Indonesia, satu hal yang hampir nggak bisa dipisahkan adalah pendidikan kan. Dua hal ini tuh saling berkaitan banget, bahkan bisa dibilang mereka berbentuk sebuah lingkaran yang terus berputar dan susah banget untuk diputusin. Coba kita mulai dari satu sisi dulu. Nah, kenapa sih pendidikan itu penting? Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah alat untuk seseorang bisa berkembang dari pendidikan. Orang dapat pengetahuan, dapat keterampilan, dan itu semua jadi modal utama buat masuk ke dunia kerja. Nah, kalau seseorang punya pendidikan yang baik, biasanya peluang dia untuk dapat pekerjaan juga lebih besar. Dan bukan cuma kerja, tapi kerja yang lebih dengan penghasilan juga lebih stabil gitu. Dan dari situ pelan-pelan taraf hidupnya bisa naik. Tapi masalahnya nggak sesederhana itu, teman-teman. Karena di sisi lain, masih banyak banget nih orang yang bahkan
untuk sekolah aja itu sangat sulit kan. Banyak keluarga yang harus mikir 2 kali buat biaya sekolah, bahkan ada yang harus milih lebih penting makan hari ini atau bayar pendidikan. Nah, belum lagi realita yang cukup menyakitkan, ada anak-anak yang akhirnya harus bantu orang tuanya bekerja. Mereka mungkin masih usia sekolah, tapi sudah harus ikut mencari uang. Akibatnya, mereka nggak bisa fokus belajar gitu kan. Bahkan ada yang akhirnya berhenti sekolah sama sekali. Padahal ironisnya justru pendidikan itulah yang bisa membantu mereka keluar dari kondisi tersebut. Disinilah lingkarannya mulai kelihatan. Nah, kemiskinan bikin seseorang sulit mendapatkan pendidikan dan kurangnya pendidikan bikin mereka sulit keluar dari kemiskinan. Belum selesai sampai di situ sih. Kemiskinan juga berpengaruh ke kualitas belajar. Misalnya dari hal yang sering kita anggap sepele, itu adalah gizi. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu kadang enggak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dan itu ternyata berdampak banget langsung ke kemampuan mereka dalam belajar, konsentrasi, bahkan perkembangan otak mereka. Nah, lalu kita lihat ke daerah-daerah terpencil. Masih banyak sekolah yang kekurangan guru, buku pelajaran terbatas, fasilitas belajar juga seadanya. Bayangin nih, di satu sisi ada sekolah dengan fasilitas lengkap, teknologi canggih, gurunya berkualitas. Di sisi lain, ada sekolah yang bahkan untuk akses dasar saja masih kesulitan. Ketimpangan ini akhirnya membuat kualitas pendidikan jadi nggak merata. Dan lagi-lagi yang paling berdampak adalah mereka yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, makanya muncul istilah yang sering kita dengar, yaitu lingkaran kemiskinan. Sebuah kondisi di mana orang tuh sulit keluar dari kemiskinan karena akses terhadap pendidikannya itu terbatas. Pemerintah sebenarnya sih sudah berusaha untuk memutus lingkaran ini. Ada program beasiswa, ada KIPK juga, atau disebut dengan Kartu Indonesia Pintar, ada juga pembangunan sekolah di berbagai daerah. Selain itu, kualitas guru juga terus ditingkatkan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah itu sudah cukup? Karena kenyataannya masih banyak yang belum benar-benar merasakan dampaknya. Artinya, pekerjaan kita belum selesai. Sekarang coba kita bayangin satu situasi sederhana. Ada 2 anak, yang satunya lahir di keluarga yang cukup. Dia punya akses ke sekolah bagus, buku lengkap, bahkan mungkin bisa les tambahan. Sementara yang satunya lahir di keluarga yang ekonominya bisa dibilang cukup terbatas ya. Nah, untuk sekolah aja harus mikir biaya, kadang harus bantu orang tua, dan fasilitas belajarnya juga minim. Dari awal aja, titik start mereka sudah berbeda. Dan ini sering gak kita sadari bahwa kesempatan itu selalu sama untuk semua orang. Padahal potensi mereka belum tentu berbeda. Bisa jadi sama-sama pintar, sama-sama punya mimpi besar. Tapi karena akses yang berbeda, hasilnya akhirnya juga sangat berbeda gitu. Nah, dari sisi ini kita mulai paham bahwa masalah pendidikan itu bukan cuma soal mau atau tidaknya belajar, tapi juga soal punya kesempatan atau tidak. Dan ini penting banget teman-teman, karena seringkali orang melihat kemiskinan hanya dari permukaan. Misalnya ada yang bilang, kenapa sih nggak sekolah yang rajin biar sukses? Nah, padahal kenyataannya nggak semua orang punya privilege untuk fokus sekolah, dan akhirnya harus mikir biaya. Ada juga yang harus kerja, ada juga yang lingkungannya nggak mendukung gitu kan. Jadi ini bukan sekadar soal pilihan individu, tapi juga soal sistem dan kondisi yang mereka hadapi. Nah, kalau kita tarik ke skala yang lebih luas, dampaknya juga besar banget buat negara. Kalau banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka kualitas sumber daya manusia juga ikut terpengaruh. Akibatnya, produktivitas rendah, inovasi terbatas, dan pertumbuhan ekonomi juga bisa terhambat. Jadi sebenarnya investasi di pendidikan itu bukan cuma untuk individu, tapi juga untuk masa depan negara.
Nah, makanya penting banget untuk memastikan bahwa pendidikan itu bisa diakses oleh semua orang. Bukan cuma sebagian nih. Dan di sini peran semua pihak jadi krusial. Enggak bisa cuma mengandalkan pemerintah, masyarakat juga harus punya peran. Banyak organisasi sosial yang sudah membantu lewat beasiswa atau pelatihan keterampilan. Dan sebenarnya kita juga ikut berkontribusi, misalnya dengan jadi relawan pengajar, donasi buku, atau bikin program belajar gratis. Karena kadang-kadang perubahan besar itu justru dimulai dari langkah yang kecil. Dan kalau kita lihat ke depannya, tantangannya juga semakin kompleks. Kita sekarang hidup di era digital, di mana teknologi itu berkembang sangat cepat dan tuntunan dunia kerja juga harus ikut berubah. Artinya, pendidikan yang dibutuhkan juga bukan cuman sekedar formal, tapi juga harus relevan dengan perkembangan zaman. Kalau tidak bisa muncul, masalahnya baru yaitu ketimpangan keterampilan, di mana ada orang yang punya pendidikan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan industri, dan itu juga bisa berujung pada pengangguran. Jadi, semua pembahasan ini kita tarik satu kesimpulan penting, bahwa pendidikan dan kemiskinan itu memang saling berkaitan erat. Kalau pendidikan bisa dibuat lebih merata dan lebih berkualitas, maka peluang untuk mengurangi kemiskinan juga akan semakin besar. Tapi, kalau akses pendidikannya masih terbatas, maka lingkaran kemiskinan itu akan terus berulang. Dan mungkin di titik ini kita bisa mulai refleksi sebentar. Apakah pendidikan yang kita rasakan sekarang sudah benar-benar merata? Atau masih ada banyak yang tertinggal gitu kan? Dan kalau memang masih ada kesenjangan, apa yang bisa kita lakukan walaupun kecil untuk memperbaiki keadaan? Karena pada akhirnya perubahan itu nggak harus dimulai dari hal yang lebih besar, tapi dari kesadaran bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Dan kesadaran bahwa membantu satu orang mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Nah, kita sebenarnya sedang membantu memutuskan satu rantai kemiskinan. Mungkin kecil, tapi dampaknya bisa panjang. Dan mungkin dari situlah perubahan besar bisa dimulai. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan tadi, Zalwa juga nyebutin beberapa faktornya kan. Ada pendidikan, terus ada juga terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, teman-teman, ada yang mau jelasin nggak sih tentang ini? Boleh deh aku yang jelasin, Dar. Oh, boleh Del. Menurut kamu, kenapa sih terbatasnya lapangan pekerjaan itu bisa jadi salah satu faktor kemiskinan? Jelasin dong ke kita-kita. Oke, aku jawab setahu aku lah ya. Tadi kan Dara nanya, kenapa terbatasnya lapangan pekerjaan tuh bisa jadi faktor kemiskinan. Nah, sebelum ke situ, kita tuh harus paham dulu maksud dari terbatasnya lapangan pekerjaan tuh apa. Menurut aku sih ya, gampangnya tuh artinya tuh jumlah pekerjaan yang tersedia itu masih sangat minim. Belum cukup buat nampung semua orang yang butuh pekerjaan. Jadi ibaratnya kayak orang yang nyari kerja itu banyak, tapi lowongan yang dibuka sama perusahaan atau lain-lain tuh cuma sedikit. Nah, dari situ kan kita udah kelihatan ya, kenapa bisa jadi penyebab kemiskinan. Karena orang yang nggak punya pekerjaan itu otomatis jadi pengangguran dan nggak punya penghasilan tetap kan. Nah, kalau misalnya pengangguran sendiri, kan orang yang tidak memiliki pekerjaan jadi nggak punya duit lah ya. Orang yang nggak kerja, nggak punya duit, nggak punya pemasukan. Dari situ mereka jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Makanya pengangguran ini tuh bisa dibilang jadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kemiskinan. Nah, bahkan menurut aku pribadi nih ya, orang yang nggak punya penghasilan tuh pasti sulit banget untuk memenuhi kebutuhan mereka. Entah dasar kayak makanan, kesehatan, yang dari Dara sebut tadi, yaitu pendidikan. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya butuh duit. Hal kecil aja kayak kita ke toilet umum, itu bayar kan ya ke toilet umum. Jadi di zaman sekarang kalau nggak punya penghasilan atau pemasukan tuh
benar-benar susah banget buat memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, kalau kondisi ini terjadi pada banyak orang, dampaknya juga jadi lebih besar dan lebih luas. Bukannya cuma dirasain sama individu yang nganggur doang, tapi juga ngaruh ke masyarakat yang ada di negara. Terus kalau dilihat dari data juga, jumlah angkatan kerja di Indonesia itu sekitar 153 juta orang yang terserap bekerja. Cuman ada 143 yang membuka lowongan. Jadi 10 juta lebihnya tuh nggak ada kerja, nganggur. Dari situ kita kelihatan kan kalau misalnya lapangan pekerjaan yang tersedia tuh belum cukup untuk menampung semua orang yang butuh pekerjaan. Apalagi setiap tahunnya selalu ada tambahan angkatan kerja baru, terus juga ada lulusan-lulusan sekolah, lulusan kuliah, dan lainnya. Tapi pertumbuhan lapangan kerja tuh nggak sebanding sama orang-orang yang butuh kerja. Nah, kondisi ini kan akhirnya menyebabkan pengangguran meningkat, dan ketika pengangguran meningkat, otomatis jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi itu atau miskin lah ya, juga ikut meningkat. Jadi bisa kita simpulkan tuh bahwa terbatasnya lapangan pekerjaan ini memang jadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Karena ketika lapangan pekerjaan terbatas, orang jadi nggak bisa kerja, orang nggak punya kerjaan. Terus orang yang nggak bisa kerja jadi nganggur. Orang yang nganggur nggak punya penghasilan. Orang yang nggak punya penghasilan akhirnya nggak bisa beli kebutuhan yang mereka mau. Dan ujung-ujungnya jatuh kemiskinan karena mereka nggak punya duit. Nah, kemiskinan ini banyak terjadi ya, entah di kota, entah juga di daerah lah. Tapi aku tuh pernah dengar-dengar katanya tuh kemiskinan tuh bisa menyebabkan kriminalitas. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar lah ya, kok bisa kemiskinan tuh nyebabin uh, kriminal. Kok bisa kemiskinan tuh bisa jadi faktor yang menyokong kriminalitas. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ya tentang kok bisa kemiskinan nih bisa menyebabkan kriminalitas? Kayaknya sih aku tahu Del. Jadi Nah, biar aku aja boleh yang kita jelaskan kenapa kok bisa ya kemiskinan nih nyebabin kriminalitas? ya. Terima kasih. Ya, nah. Nah, teman-teman seperti yang Adel bilang, dari pengangguran, karena tidak bekerja, karena kurangnya lapangan pekerjaan, menjadi sulit kayak memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga akan menyebabkan kemiskinan. Nah, dari kemiskinan itu karena orang-orang sudah bingung nih gimana mencari pekerjaan, biasanya untuk cari makan pun susah ya, nggak ada uang. Jadi beberapa orang miskin biasanya ada yang bahkan sampai melakukan kriminalitas. Contohnya seperti mencuri hak orang lain, menipu orang lain dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku akan jelasin lebih dalam lagi ya tentang kemiskinan yang dapat menyebabkan kriminalitas ini. Karena tekanan ekonomi membuat sebagian orang melakukan tindakan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemiskinan dapat menyebabkan kriminalitas karena kondisi ekonomi yang sulit membantu seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan biaya sehari-hari. Dalam keadaan terdesak, sebagian orang bisa merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan melanggar hukum, seperti mencuri atau menipu untuk bertahan hidup. Selain itu, kemiskinan juga sering disertai dengan rendahnya pendidikan dan kurangnya kesempatan kerja. Hal ini membuat seseorang semakin sulit mendapatkan penghasilan yang layak. Lingkungan yang padat dan kurang teratur di daerah miskin juga dapat memicu terjadinya kejahatan karena lemahnya pengawasan sosial. Jadi bukan berarti semua orang miskin pasti melakukan kriminalitas ya teman-teman. Tetapi tekanan ekonomi, keterbatasan peluang, dan lingkungan yang kurang mendukung dapat meningkatkan risiko terjadinya kriminal. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemiskinan di perkotaan. Selain itu, kemiskinan sering berkaitan
sulit mendapatkan penghasilan yang layak, lingkungan yang padat dan kurang teratur seperti yang kata saya tadi juga bisa meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Banyak juga yang tetap berusaha hidup jujur di tengah keterbatasan. Jadi kemiskinan bukan penyebab langsung, tetapi bisa menjadi faktor pendorong meningkatnya risiko kriminalitas. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan utama, yaitu kemiskinan di perkotaan. Jika kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang pengangguran, kita bisa melihat nih bahwa kemiskinan memang menjadi masalah nyata, terutama di kota-kota besar. Di perkotaan, kemiskinan sering terlihat dari adanya permukiman padat, kawasan kumuh, serta masyarakat yang bekerja dengan penghasilan yang tidak tetap. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemiskinan di perkotaan? Nah, teman-teman, kemiskinan di perkotaan adalah kondisi ketika masyarakat yang tinggal di kota tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Padahal, kota sering dianggap sebagai pusat ekonomi dan pembangunan loh, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ke penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran dan kurangnya lapangan kerja. Seperti yang kita bahas pada materi pertama, pasti karena pengangguran akan menyebabkan kemiskinan, karena orang-orang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Banyak orang datang ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi tidak semua memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada tingginya angka urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota terjadi secara besar-besaran, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Yang ketiga, ada tingginya biaya hidup di kota. Mulai dari tempat tinggal, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari, semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan yang terakhir, ada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang membuat masyarakat sulit bersaing di dunia kerja. Selain itu, penting juga nih untuk kita mengetahui bahwa kemiskinan memiliki beberapa jenis. Ada kemiskinan absolut, yaitu kondisi ketika seseorang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ada juga kemiskinan relatif, yaitu ketika seseorang hidup di bawah standar masyarakat sekitarnya. Kemudian kemiskinan struktural yang terjadi karena sistem yang kurang adil, dan kemiskinan kultural yang dipengaruhi oleh kebiasaan atau pola hidup masyarakat. Lalu bagaimana sih ciri-ciri kemiskinan di perkotaan? Biasanya masyarakat miskin tinggal di pemukiman padat atau kawasan kumuh, memiliki penghasilan tidak tetap, bekerja di sektor informal, serta memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dampaknya tentu sangat luas. Kemiskinan bisa menyebabkan meningkatnya pengangguran, munculnya permukiman kumuh, rendahnya tingkat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, serta kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Bahkan dalam jangka panjang, kemiskinan bisa menimbulkan yang disebut sebagai siklus kemiskinan. Artinya, kondisi ini bisa terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, mendukung usaha kecil dan menengah atau UMKM, memberikan bantuan sosial, serta memperbaiki fasilitas perumahan dan lingkungan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga penting, seperti saling membantu, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan terus berusaha meningkatkan kualitas diri. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa kemiskinan di perkotaan adalah masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengangguran, urbanisasi, dan tingginya biaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemimpin dan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan merata. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, aku tuh pernah dengar ya, dan gimana sih cara biar solusi untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan? Mungkin aku serahin ke Titan aja ya untuk ngejelasinnya. Kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan solusi untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan. Mengatasi kemiskinan di pedesaan merupakan tantangan besar yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Kemiskinan di desa tidak hanya disebabkan oleh satu faktor,
tetapi oleh berbagai masalah yang saling berkaitan, seperti rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, kurangnya akses terhadap teknologi, serta infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, solusi yang diberikan harus bersifat menyeluruh, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Nah, contoh solusi kemiskinan di pedesaan itu ada 5. Yang pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi atau keterbatasan fasilitas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, pemerintah perlu membangun sekolah yang layak dan mudah dijangkau, menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas, memberikan bantuan seperti beasiswa, perlengkapan sekolah, dan program wajib belajar, mengadakan pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan dan pelatihan kerja. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat desa dapat meningkatkan kemampuan sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau menciptakan usaha sendiri. Yang kedua, pengembangan ekonomi lokal dan lapangan kerja. Kemiskinan di desa sering terjadi karena kurangnya peluang kerja. Sebagian besar masyarakat hanya bergantung pada sektor pertanian tradisional yang penghasilannya tidak stabil. Solusi yang dapat diterapkan, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau MKN berbasis potensi lokal, mendorong industri rumahan seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan produk khas desa, mengembangkan desa wisata yang memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal, memberikan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat berani membuka usaha dengan adanya berbagai sumber penghasilan. Yang ketiga, modernisasi dan diversifikasi pertanian. Karena mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani, sektor pertanian harus menjadi fokus utama. Namun, pertanian tradisional seringkali kurang produktif. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan, mereka harus menggunakan teknologi pertanian modern seperti alat mesin pertanian, memberikan pelatihan teknik bertani yang lebih efisien, menggunakan bibit unggul dan pupuk yang tepat, mengembangkan sistem irigasi yang baik, mendorong diversifikasi tanaman agar petani tidak bergantung pada satu komoditas. Dengan cara ini, hasil panen meningkat dan pendapatan petani menjadi lebih stabil. Terus yang keempat, membangun infrastruktur yang merata. Infrastruktur yang buruk menjadi salah satu penghambat utama perkembangan desa. Jalan yang rusak, akses transportasi yang sulit, dan kurangnya fasilitas umum membuat aktivitas ekonomi terhambat. Solusi yang dapat dilakukan itu membangun dan memperbaiki jalan desa agar distribusi barang lebih lancar, menyediakan akses listrik dan air bersih, memperluas jaringan internet untuk mendukung informasi pemasaran digital, membangun fasilitas umum seperti pasar, puskesmas, dan sarana pendidikan dengan infrastruktur yang baik. Desa dapat terhubung dengan kota dan peluang ekonomi menjadi lebih besar. Yang terakhir, akses terhadap modal dan layanan keuangan. Banyak masyarakat desa memiliki potensi usaha, tetapi terkendala oleh kurangnya modal. Selain itu, pengetahuan tentang pengelola keuangan juga masih rendah. Solusi yang dapat dilakukan itu menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah, mengembangkan koperasi desa sebagai sumber pembiayaan, memberikan pelatihan literasi, mendorong penggunaan layanan perbankan dan keuangan digital. Dengan akses modal yang mudah, masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Baik, terima kasih. Di sini saya ada pertanyaan untuk Adela. Bagaimana sih kemiskinan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti gizi, kesehatan, pendidikan, bahkan sampai masa depan seseorang? Boleh dijelaskan, Adela? Oke, makasih Titan. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal kemiskinan nih, kita tuh sebenarnya lagi ngomongin sesuatu yang efeknya luas banget. Kayak nggak cuma soal ekonomi, tetapi benar-benar menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Bahkan bisa dibilang kemiskinan itu seperti akar masalah
dari banyak persoalan sosial lainnya. Nah, oke, kita bakal ngebahas pertanyaan dari Titan tadi, mulai dari yang paling dasar, yaitu kebutuhan hidup sehari-hari, terutama soal gizi. Orang yang hidup dalam kondisi miskin biasanya yang punya pilihan yang sangat terbatas dalam hal makanan. Mereka cenderung memilih makanan yang murah dan mengenyangkan, tanpa perlu memperhatikan kandungan gizinya. Misalnya lebih sering makan makanan tinggi karbohidrat, tapi rendah protein, vitamin, dan mineral. Nah, dalam jangka panjang, pola makan seperti ini bisa menyebabkan berbagai masalah seperti kekurangan gizi, anemia, sampai stunting pada anak-anak. Yang perlu digarisbawahi, stunting itu bukan cuma soal tinggi badan yang kurang, tetapi juga dampak kepada perkembangan otak dan kemampuan kognitif. Nah, jadi anak-anak yang yang mengalami stunting bisa kesulitan dalam belajar. Nah, konsentrasi bahkan dalam mengembangkan potensi dirinya di masa depan. Nah, lanjut ke aspek kesehatan, ini juga sangat berkaitan erat dengan kemiskinan. Orang yang hidup dalam kemiskinan biasanya tinggal di lingkungan yang kurang layak, misalnya rumah sempit, ventilasi buruk, sanitasi yang terbatas, serta kondisi seperti ini juga tidak jadi tempat nyaman bagi berbagai penyakit untuk berkembang, mulai dari penyakit kulit, diare, sampai infeksi saluran pernapasan. Belum lagi soal akses ke layanan kesehatan. Walaupun sekarang sudah ada berbagai program bantuan kesehatan, kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk berobat, entah karena biaya, jarak ke fasilitas kesehatan yang jauh, atau kurangnya informasi. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati sejak dini malah jadi lebih parah. Nah, yang sering terjadi juga orang yang sakit tapi tetap harus bekerja karena takut kehilangan penghasilan. Akhirnya, kondisi kesehatannya makin memburuk. Ini jadi lingkaran lagi, kayak sakit, produktivitas turun, penghasilan berkurang, makin miskin, makin sulit menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan yang sebenarnya adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kemiskinan. Tapi ironisnya, justru orang yang miskin seringkali punya akses terbatas ke pendidikan yang layak. Misalnya kayak ada orang yang sebenarnya pintar tapi harusnya putus sekolah. Nah, kita juga bisa lihat dari munculnya lingkaran kemiskinan. Orang tua yang miskin tidak bisa memberikan pendidikan dan gizi yang baik bagi anaknya. Misalnya kayak anak yang tumbuh dengan keterbatasan, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, akhirnya tetap miskin saat dewasa. Siklus ini kayak terus berulang-ulang dari generasi ke generasi. Kalau tidak ada intervensi, berdampak pada psikolog dan mental seseorang. Hidup dalam tekanan ekonomi terus-menerus bisa menyebabkan stres, kecemasan, bahkan putus asa. Orang jadi merasa tidak punya harapan atau kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Ini bisa mempengaruhi cara berpikir, motivasi, bahkan kepercayaan diri. Nah, selain itu, ada juga dampak sosial yang lebih luas. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, kemiskinan juga berdampak pada pembangunan suatu negara. Nah, kita bakal ngebahas kalau misalkan banyak masyarakat yang gizinya buruk, kesehatannya rendah, dan pendidikan yang terbatas, maka kualitas sumber daya manusia juga ikut menurun. Akibatnya, produktivitas rendah dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Makanya, mengatasi kemiskinan itu nggak bisa cuma dengan satu solusi. Misalnya, kasih bantuan uang saja, harus ada pendekatan yang menyeluruh, mulai dari perbaikan akses gizi, layanan kesehatan yang merata, pendidikan yang berkualitas, sampai penciptaan lapangan kerja. Jadi kesimpulannya, kemiskinan itu bukan cuma soal tidak punya uang, tetapi sebuah kondisi kompleks yang terdampak ke hampir seluruh aspek kehidupan, dari tubuh, pikiran, sampai masa depan seseorang. Dan kalau tidak ditangani dengan serius, dampaknya bisa terus berlanjut lintas generasi. Nah, aku tadi kan sudah ngebahas soal untuk kemiskinan mempengaruhi kesehatan kan. Nah, aku mau nanya nih sama Abian, menurut kamu bagaimana sih dampak kemiskinan bagi generasi muda?
Oke, bagus nih pertanyaannya dari Adela. Tentang apa tadi? Dampak kemiskinan pada generasi muda ya? Iya, benar. Oh ya, kalau kita bahas lebih dalam, kemiskinan ini sebenarnya punya dampak yang besar banget, terutama buat generasi muda ya. Coba kita bayangin ya teman-teman, di usia yang seharusnya dipakai untuk belajar, berkembang, mencari jati diri, dan mengejar cita-cita, ternyata masih banyak anak-anak di luar sana yang justru harus menghadapi kenyataan hidup yang cukup berat. Mereka harus memikirkan hal-hal dasar seperti makan, biaya hidup, bahkan membantu orang tua untuk bekerja. Banyak dari mereka yang akhirnya kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Dan ini bukan karena mereka malas atau tidak punya keinginan untuk sekolah, tetapi lebih karena keadaan yang memaksa. Biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan kondisi ekonomi keluarga membuat mereka harus mengambil keputusan yang sangat sulit, yaitu berhenti sekolah dan mulai bekerja di usia yang masih sangat muda. Kalau kita pikirkan lagi, pendidikan itu sebenarnya adalah salah satu jalan utama untuk keluar dari kemiskinan ini ya teman-teman. Tetapi ketika akses pendidikan itu sendiri sudah terbatas, maka peluang untuk memperbaiki kehidupan juga jadi semakin kecil. Selain itu, ada juga masalah fasilitas belajar. Di zaman sekarang, belajar itu sudah sangat bergantung pada teknologi, seperti internet, laptop, atau smartphone. Tetapi kenyataannya, tidak semua anak punya akses ke hal-hal tersebut. Bahkan ada juga yang kesulitan mendapatkan tempat belajar yang nyaman di rumah karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele bagi teman-teman semua, tetapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap proses belajar mereka. Akibatnya mereka bisa tertinggal dari teman-temannya yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Dampak lainnya juga terasa dari sisi mental dan emosional. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit sering sekali merasa minder atau kurang percaya diri. Mereka bisa merasa berbeda dari teman-temannya, merasa tertinggal, atau bahkan merasa tidak punya masa depan yang cerah. Perasaan seperti ini, kalau dibiarkan terus-menerus, bisa mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri. Mereka jadi ragu untuk bermimpi besar, takut mencoba hal baru, bahkan bisa kehilangan motivasi untuk berkembang. Selain itu, tekanan ekonomi dalam keluarga juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Misalnya, ketika orang tua mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak bisa ikut merasakan stres, kecemasan, atau tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan juga membuat banyak generasi muda tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Padahal, bisa jadi mereka punya bakat yang luar biasa, entah itu bidang olahraga, seni, akademik, atau keterampilan lainnya. Tapi karena tidak ada biaya, fasilitas, atau dukungan, bakat tersebut akhirnya tidak bisa berkembang secara maksimal ya teman-teman. Ini tentu sangat disayangkan karena sebenarnya mereka itu punya peluang untuk berhasil jika diberikan kesempatan yang sama. Nah, dari semua kondisi ini muncul yang namanya siklus kemiskinan. Artinya anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam keluarga miskin berisiko besar mengalami kondisi yang sama ketika mereka dewasa nanti. Karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan, mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan akhirnya tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rendah. Siklus ini bisa terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya kalau tidak ada upaya untuk memutuskannya. Tapi di sisi lain, kita juga harus ingat bahwa kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Selalu ada harapan selama ada usaha dan dukungan dari berbagai pihak. Peran keluarga tentu sangat penting, terutama dalam memberikan motivasi dan semangat kepada anak. Selain itu, sekolah juga berperan dalam memberikan pendidikan yang inklusif dan mendukung semua siswa tanpa melihat latar belakang ekonomi. Pemerintah juga memiliki peran besar melalui berbagai program seperti bantuan pendidikan, beasiswa, pelatihan keterampilan, dan program sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Dan yang tidak kalah penting nih, kita sebagai masyarakat
juga bisa ikut berkontribusi nih, meskipun dalam hal-hal kecil, misalnya dengan peduli terhadap lingkungan, membantu sesama, atau bahkan memberikan dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan. Karena pada dasarnya generasi muda itu adalah aset masa depan bangsa. Mereka punya potensi yang besar, ide-ide yang kreatif, dan semangat untuk berkembang. Tinggal bagaimana kita semua membantu mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi, kita bisa melihat bahwa kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak luas terhadap pendidikan, mental, dan masa depan generasi muda. Dan kalau kita ingin masa depan yang lebih baik, maka kita juga harus mulai peduli dan berkontribusi dalam mengatasi masalah ini. Nah, setelah itu, sebelum itu saya ingin memberikan pertanyaan nih kepada Farhan. Han, tolong dihidupin ya mikrofonnya. Han. Iya, udah. Nah, Han, aku mau nanya nih, Han. Menurut Apa kamu tuh? nih, Han, gimana sih upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia saat ini? Oke, baiklah, saya jawab ya. Oke, Farhan. Eh, Kalau ngomongin kemiskinan, banyak orang mikirnya cuma soal nggak punya uang. Padahal kenyataannya nggak sederhana itu. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan yang layak, pendidikan kesehatan, bahkan tempat tinggal. Nah, di Indonesia itu sendiri, kemiskinan masih menjadi tantangan besar, walaupun ada penurunan dari tahun ke tahun. Tapi jumlahnya masih cukup tinggi, dan yang menarik, penyebab kemiskinan ini bukan cuma satu, tapi banyak faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah pendidikan. Orang yang pendidikannya rendah biasanya punya keterbatasan skill, akibatnya mereka lebih sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalaupun dapat kerja, biasanya gajinya kecil. Nah, dari situ kita muncul masalah baru karena penghasilan yang kecil bikin mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari kondisi ini, muncul yang namanya siklus kemiskinan. Jadi, orang yang lahir di keluarga kurang mampu cenderung akan mengalami kondisi yang sama kalau tidak ada perubahan. Misalnya, karena keterbatasan ekonomi, anak jadi nggak bisa sekolah tinggi. Akhirnya saat dewasa, pilihan kerjanya adalah selain terbatas dan penghasilnya juga rendah. Selain faktor pendidikan, ada juga ekonomi yang sangat berpengaruh. Contohnya ketika harga kebutuhan pokok naik, seperti beras, minyak, atau bahan bakar. Walaupun pendapatan masyarakat tetap, tapi harga naik, otomatis daya beli mereka turun. Dan ini bisa bikin kondisi ekonomi mereka semakin tertekan. Nah, belum lagi soal ketimpangan antar daerah. Di kota besar, peluang kerja mungkin lebih banyak. Tetapi di daerah tertentu, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas masih terbatas. Nah, hal ini bikin kemiskinan jadi sulit untuk diatasi secara merata. Nah, kalau kita ngomongin solusi, pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari bantuan sosial seperti BLT, program pendidikan gratis, sampai pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendukung UMKM atau usaha kecil, karena sektor ini bisa membuka banyak lapangan kerja. Nah, dengan adanya peluang usaha, masyarakat punya kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Tapi mengatasi kemiskinan nggak bisa hanya bergantung kepada pemerintahan saja. Nah, peran masyarakat juga penting banget. Kita bisa mulai dari diri sendiri, misalnya dengan meningkatkan skill, belajar hal baru, atau mencoba peluang usaha kecil-kecilan. Nah, selain itu, pedulian sosial juga penting. Hal sederhana ini seperti membantu sesama, mendukung usaha teman atau aktif di kegiatan sosial bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar. Karena pada akhirnya perubahan itu butuh kerjasama dari banyak pihak. Nah, jadi kesimpulannya, kemiskinan adalah masalah yang kompleks,
dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan kondisi sosial. Tapi kabar baiknya, masalah ini bukan sesuatu yang nggak bisa diatasi. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta kesadaran dari masing-masing individu untuk terus berkembang, kita bisa perlahan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Nah, semoga kedepannya semakin banyak orang yang punya akses ke pendidikan yang layak, pekerjaan yang baik, dan kehidupan yang lebih setara. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan saya kali ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapa ya yang mau nanya ya? Rizka, menurut kamu, Ya, tanggapan kamu tuh peran masyarakat dan generasi muda dalam mengatasi kemiskinan bagaimana ya? Tolong jelaskan. oke. Izin menjawab pertanyaan. Sekarang kita bahas dari sisi masyarakat dulu ya, teman-teman. Peran masyarakat itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari loh. Bahkan seringkali tanpa kita sadari, hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar. Misalnya, budaya gotong royong. Ini adalah salah satu kekuatan utama masyarakat Indonesia. Bayangkan, kalau di satu lingkungan, semua orang saling peduli. Ketika ada tetangga yang kesulitan, kita bantu. Ketika ada tetangga yang butuh pekerjaan, kita bantu carikan informasi. Ketika ada usaha kecil, kita dukung dengan membeli produknya. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa sangat luar biasa. Selain itu, masyarakat juga punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang suportif. Maksudnya gimana sih? Jadi kita tidak merendahkan orang yang kurang mampu, tidak memberikan stigma negatif, tapi justru memberikan semangat. Karena seringkali kemiskinan itu juga berdampak ke mental seseorang. Mereka bisa merasa minder loh, tidak percaya diri, bahkan merasa tidak punya harapan. Nah, di sini peran lingkungan sangat penting, teman-teman. Dukungan moral itu kadang sama pentingnya dengan bantuan materi. Masyarakat juga bisa berperan dalam pemberdayaan, misalnya dengan mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau keterampilan digital. Dengan begitu, orang-orang yang sebelumnya tidak punya kemampuan tentu jadi punya peluang untuk mendapatkan penghasilan. Data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Artinya, semakin tinggi keterampilan dan pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk keluar dari kemiskinan. Oke, kita sekarang masuk ke peran generasi muda. Generasi muda itu sering disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Kenapa? Karena mereka punya energi, ide-ide segar, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di era sekarang, terutama di era digital, peluang itu sebenarnya sangat besar loh teman-teman. Anak muda bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang berdampak. Misalnya membuka usaha online, membuat konten edukatif, atau bahkan menciptakan startup yang membantu masyarakat. Contohnya nih, ada anak muda yang membuat platform untuk membantu UMKM menjual produknya secara online. Ada juga yang membuat program pendidikan gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Hal-hal ini adalah bentuk nyata kontribusi generasi muda dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, media sosial juga bisa jadi alat yang sangat kuat, tetapi tentu saja tergantung bagaimana bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Seperti kampanye sosial, menggalang dana donasi, atau menyebarkan informasi penting. Misal nih, ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, informasi bisa cepat menyebar, dan banyak orang bisa ikut membantu. Ini adalah kekuatan kolaborasi di era digital. Tidak hanya itu, generasi muda juga bisa terlibat langsung melalui kegiatan volunteer. Teman-teman mungkin biasanya ikut juga kegiatan volunteer ya. Misalnya ya, menjadi relawan pengajar di daerah terpencil, ikut program pengabdian masyarakat, atau membantu pelatihan keterampilan.
Kegiatan seperti ini tidak hanya membantu orang lain loh, tapi juga membentuk karakter generasi muda sendiri, menjadi lebih peduli, lebih empati, dan lebih peka terhadap masalah sosial. Yang menarik, generasi muda juga punya peran dalam mengubah pola pikir masyarakat. Kadang, kemiskinan juga dipengaruhi oleh pola pikir loh teman-teman. Misalnya, merasa tidak perlu sekolah tinggi atau takut mencoba hal baru. Nah, di sini generasi muda bisa menjadi contoh dan inspirasi dengan menunjukkan bahwa pendidikan itu penting. Bahkan, keterampilan bisa mengubah hidup generasi muda, mengajak masyarakat untuk lebih maju. Sekarang kalau kita gabungkan semuanya, kita bisa lihat bahwa solusi kemiskinan itu memang harus kolaboratif. Masyarakat berperan melalui kepedulian sosial, gotong royong, dan dukungan langsung di sekitar. Generasi muda berperan melalui inovasi, kreativitas, dan semangat perubahan. Dan ketika keduanya bekerja sama, hasilnya akan jauh lebih kuat. Bayangkan, kalau masyarakat saling mendukung dan generasi muda aktif berinovasi, akan tercipta ekosistem yang saling menguatkan. Orang yang sebelumnya kesulitan bisa mendapatkan bantuan, lalu diberdayakan, akhirnya menjadi mandiri. Inilah yang disebut sebagai solusi berkelanjutan, bukan hanya membantu sesaat, tapi benar-benar mengubah kehidupan seseorang dalam jangka panjang. Konsep ini juga sejalan dengan pendekatan pembangunan manusia yang didorong oleh program United Nations Development Program yang menekankan pentingnya pemberdayaan, pendidikan, dan kesempatan yang setara. Jadi, kesimpulannya yang dapat kita ambil bahwa mengatasi kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama. Kita sebagai masyarakat bisa melalui dari hal-hal kecil, peduli, membantu, dan menciptakan lingkungan yang positif. Dan generasi muda bisa mengambil peran yang lebih besar atau berinovasi, bergerak, dan menjadi agen perubahan. Karena pada akhirnya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilalui atau dilakukan bersama-sama. Baik, mungkin ada yang ingin menyimpulkan pembahasan dari semua materi yang telah kita bahas hari ini? Aku. Oke, baik. Nabila, silakan. Iya, baik teman-teman semuanya. Dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat kalau kemiskinan di Indonesia itu bukan sekedar angka atau data statistik doang, tapi realita yang masih banyak banget dirasain langsung banyak dirasain masyarakat di berbagai daerah, apalagi daerah-daerah terpencil seperti daerah timur sana ya teman-teman. Kalau kita garis besarnya, kemiskinan itu terjadi karena banyak sekali faktor yang saling berkaitan mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, hingga ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan hingga pedesaan. Nah, jadi bukan cuma soal orang malas kerja aja ya kemiskinan itu, karena faktanya banyak banget yang udah kerja keras tapi tetap belum bisa keluar dari garis kemiskinan karena gajinya yang belum bisa melampaui atau belum bisa menutupi kehidupannya harga barang pokok untuk kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi selain itu akses terhadap pendidikan juga yang layak juga masih jadi tantangan besar bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti yang saya bilang tadi, seperti daerah timur-timur sana, banyak banget pendidikan yang belum layak untuk di apa ya namanya, pokoknya di itulah ya. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil itu, belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Padahal pendidikan itu adalah salah satu kunci utama buat memutus rantai kemiskinan. Kalau kualitas pendidikan masih rendah, otomatis peluang kerja juga jadi terbatas. Terus, belum lagi masalah ketimpangan ekonomi. Di satu sisi ada kelompok masyarakat yang hidup dengan fasilitas lengkap dan serba berkecukupan, sedangkan di satu sisi lain masih banyak juga yang hidup serba kekurangan. Ketimpangan ini bikin kesempatan untuk maju jadi nggak merata, teman-teman. Kemiskinan juga berdampak besar ke berbagai aspek kehidupan dari segi kesehatan. Misalnya masyarakat dengan ekonomi rendah cenderung kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Akibatnya, kualitas hidup mereka jadi menurun.
Dari segi pendidikan, anak-anak dari keluarga kurang mampu juga sering harus putus sekolah atau nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, kemiskinan ini bisa jadi lingkaran setan, teman-teman. Orang miskin makin sulit mendapatkan pendidikan yang baik karena pendidikan mereka rendah. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan akhirnya di tetap berada di dalam kondisi yang miskin. Siklus ini akan terus berulang kalau nggak ada intervensi dari berbagai pihak. Nah, eh, sektor swasta juga berperan penting loh teman-teman, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak peluang yang kerja yang tersedia, semakin besar juga kesempatan masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Di era sekarang, kita juga nggak bisa lepas dari perkembangan yang namanya teknologi atau era digital. Digitalisasi ini sebenarnya bisa jadi peluang besar untuk mengurangi kemiskinan, misalnya lewat bisnis online, pekerjaan freelance, atau ekonomi kreatif, konten kreator, dan lain-lain. Tapi di sisi lain masih ada juga kesenjangan digital yang bikin nggak semua orang bisa memanfaatkan peluang ini, teman-teman. Tapi bukan berarti nggak ada harapan ya. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Misalnya dengan program bansos, subsidi, pembangunan infrastruktur, KIP, dan lain-lain. Hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan sudah ditingkatkan dengan baik. Akan tetapi, memang pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi supaya lebih tepat sasaran. Selain pemerintah, peran masyarakat juga penting banget. Kita sebagai individu bisa mulai dari hal-hal kecil seperti meningkatkan skill diri, memanfaatkan peluang yang ada, dan saling membantu, dan lain-lain. Jadi intinya kemiskinan Indonesia itu masalah yang kompleks dan multidimensional, nggak bisa diselesaikan dengan satu solusi aja teman-teman. Tapi butuh pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Harapan saya untuk kedepannya Indonesia bisa jadi negara yang lebih adil secara ekonomi, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup yang layak dan juga sejahtera. Karena pada akhirnya kesejahteraan suatu negara itu bukan diukur dari seberapa kayanya sebagian orang, akan tetapi dari seberapa sedikit masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Baik teman-teman, sepertinya segitu dulu obrolan kita pada hari ini. Nggak kerasa ya, kita udah di penghujung podcast aja. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa sedikit ngebuka pikiran kita kalau di luar sana masih banyak hal-hal yang perlu kita peduliin bareng-bareng. Contohnya kemiskinan ini, teman-teman. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nemenin sampai akhir. Semoga obrolan santai kita hari ini ada manfaatnya, nggak sia-sia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke? Oke. Baik, tetap semangat puasanya dan sehat-sehat terus ya. Iya. Terima kasih banyak Ya. teman-teman. Dadah. Ya, Dah. dadah. Saya tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ah.